Lokasi BPN. Ini sebagian anak-anak sudah ada di BPN. Sudah 2 jam menunggu. BPN. Demo ini di BPN Kota Makassar terkait sertifikat yang diterbitkan oleh pihak BPN dan pihak PT Paraloy dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bendera Laps, bendera kerajaan dan macam Gorontalo. Terbitkan surat, berarti surat sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat palsu. Ini adalah praktek mafia tanah yang dilakukan oleh BPN. Media liput kami sampaikan kalau kepala BPN tidak mau menerima kami dan melakukan praktek mafia tanah, pecat kepala BPN. Betul. Berteman mafia tanah. Pencuri. Apalagi ini adalah komitmen Bapak Menteri Pertanahan yang menyatakan basmi, hancurkan mafia tanah yang ada di Indonesia. Betul. Kita bisa melihat kawan-kawan sekalian bahwa negara kita adalah negara yang berdaulat. Menjadi pertanyaan mendasar, ini adalah apa? Ini pertanyaan besar. Maka saya sampaikan kepada seluruh media, liput aksi kita ini, liput aspirasi yang kita sampaikan hari ini, sehingga apa yang menjadi aspirasi kita hari ini bisa sampai ke telinga Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga aksi kita ini juga semoga sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, agar mereka bisa langsung turun bersama satgasnya untuk menangkap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan praktek-praktek pencurian tanah, praktek-praktek mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat BPN Makassar itu sendiri, yang dilakukan oleh kong kali kong, perselingkuhan yang dilakukan oleh kelurahan Tamalan Ria dan kelurahan Tamalan Ria Indah dan juga kecamatan Tamalan Ria. Dan ini menjadi kekhawatiran kita semua. Tidak, kami mau audiens Pak. Audiens langsung dengan Kepala BPN Makassar. Kami mau audiens dengan kasih 1, kasih 2, dan kasih 5 yang terkait masalah yang ditugaskan untuk sengketa tanah di BPN. Kita mau langsung mendengar apa alasannya tidak menjawab surat BPN, kanwil BPN. Kalau terbukti, kami akan baik-baik di sini Pak, audiensi. Tapi kalian menutup pintu untuk kami. Kalian tidak menghargai audiensi kami. Oleh masyarakat ini. Tolong kasih kabar itu ketua BPN Makassar. Kau dia laki-laki gentleman, suruh keluar. Mantap. Kantor kami provinsi sudah terbitkan surat bahwa kami ini adalah tanah adat. Tapi kenapa ada terbit setelah itu? Izinkan kami Pak masuk. Kami akan di sini Pak. Tapi kalian tutup pintu, otomatis pasti terbuka kalau ada orang lewat. Bodoh. Jangan ditutup. Kita ini kami jangan berdiri, kami berdiri semua di sini. Perlu dilayani. Sekali lagi, saya minta kepada DPR untuk menerima kami. Baik, kalau bukan kami semua di sini. Kalau kami tidak bayar pajak, kami tidak digaji bos. Kalau kalian tidak menghargai, kami juga tidak bisa menghargai. Terima kami Pak.
Kenapa BPN takut? Silakan hadapi kami dari kerajaan apa? Ini yang kami sampaikan. Kau caplok-caplok Kami saja. punya alas hak yang lengkap. Kenapa ada indikasi BPN Makassar menertibkan SK, surat tanah, sertifikat? Ini mafia ini. Untuk menerbitkan sertifikat tanah ada prosedur yang telah diatur. Kalau tidak memenuhi prosedur dan sertifikat tanah ini terbit, berarti sertifikat tanah tersebut Ini sudah pencucian uang ini. Palsu. Dan kami juga sampaikan bahwa BPN kami telah menyurat, telah memberikan. Kalian ini yang bersembunyi di dalam gedung ini adalah pelayan rakyat. Kalian bukan penguasa. Kalau tidak ada rakyat, kalian tidak bisa enak-enak duduk di dalam ruangannya, dalam ruangan ber-AC. Kalian adalah pelayan, bukan siapa-siapa. Kami adalah rakyat biasa, adalah pemilik sah negeri ini. Maka hari ini kami meminta pertanggungjawaban BPN Kota Makassar untuk mengklarifikasi terhadap beberapa indikasi terhitung dari tahun 2020. Kanwil Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat keputusan bahwa Tallasa City adalah tanah adat. Dan ketika BPN wilayah Sulawesi Selatan menyurat kepada BPN Kota Makassar, BPN Kota Makassar tidak membalas surat yang dikeluarkan oleh kantor Kanwil BPN. Ini ada hal apa? Ada masalah apa? Apa yang menjadi alasan BPN Kota Makassar? Makanya kami mengatakan bahwa di tempat ini BPN Kota Makassar tidak mengendahkan surat yang dikirim oleh Kanwil BPN. Kami bisa mengindikasikan melalui kesimpulan kami bahwa BPN Makassar terlibat mafia tanah. Makanya ini kami mau langsung audiens dengan Kepala BPN Makassar dan juga Kasih 5 yang bertugas sebagai persoalan tanah sengketa. Saya ini heran kawan-kawan sekalian, kita ini manusia tercipta dari tanah. Kalau umpamanya Bapak BPN tidak mau menerima kami curiga Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN tercipta dari tanah sengketa. Makanya kami meminta kepada Bapak BPN menerima kami. Kalau Bapak tidak menerima kami, detik ini, menit ini, kami akan tutup Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Kepala BPN jangan pengecut, keluar. Ya, jadi harapan kita hari ini kita duduki BPN. Kalau dia tidak keluar, kita segel saja ini kantor rakyat. Rakyat yang punya kantor ini, bukan kepala BPN. BPN cuma menumpang. Ayo kita teriak, suruh keluar. Keluar semua. Dan hari ini akan menjadi sebuah momentum untuk menyampaikan sampai pusat komitmen Presiden Joko Widodo dan juga komitmen Menteri yang baru, Menteri Pertanahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengatakan bahwa komitmen yang dibangun setelah ia memegang posisi sebagai Menteri Pertanahan, Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, menyatakan bahwa akan membasmi dan menindak tegas para pelaku oknum mafia tanah, siapapun dia. Dan ini sudah jelas. Semoga ini yang diliput oleh media hari ini bisa sampai dibaca atau dilihat oleh Menteri Pertanahan. Dan kami minta kepada Menteri Pertanahan, sekali lagi kami tegaskan, Bapak yang terhormat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menurunkan atau membentuk satgas langsung untuk memeriksa BPN Kota Makassar.
dan juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan kami yang berada di sudut di timur Indonesia ini. Terjadi banyak sekali mafia-mafia tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diindikasikan oknum BPN. Karena ini tidak masuk di akal adanya praktek mafia tanah yang dilakukan oleh oknum investor warga negara asing yang dilakukan di negeri kita. Salah satu mereka bisa masuk dan mengambil hak kita, hak tanah kita, dan menjadi mafia tanah. Mereka berselingkuh dan bermain oleh oknum-oknum yang mempunyai jabatan penting di pertanahan itu sendiri. Tidak mungkin para mafia tanah bisa masuk, bisa langsung mencaplok tanah kami, tanah adat, kalau mereka tidak bermain mata dengan mana bagaimana? Teman-teman sekalian, kita jangan ada yang terkomunikasi. Kita satu komando. Bapak seperti itu mungkin bisa disampaikan kepada pemimpinnya untuk menjadi mediasi dan pertemuan.